individu dan juga tamu undangan yang dihadiri oleh Bapak. Selanjutnya mari kita simak dan juga mari kita dengarkan bersama kaum ibu dan pasangan atau pasangan keberuntungan supaya kita mendapatkan dan juga semakin memahami makna dari Islam Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ridho Mutakin MPD. Kami persilakan. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap sekarang semuanya duduk siap gerak. Duduknya bersila, kamu bergeser duduknya sila. Sila, jangan kayak gitu nanti capek. Oke, duduk sila, duduk yang rapi, meluruskan. Sekarang yang pakai peci, pecinya yang benar. Jangan sampai rambutnya kelihatan kalau pakai peci itu rambutnya di belakang. Jangan sampai rambutnya kelihatan. Oke, yang putri pun juga sama. Kalau kamu kayak gitu nggak lihat. Nampak lucu. Oke, yang putri dilihatin rambutnya kayak gini, coba jangan sampai rambutnya kelihatan. Kanan kirinya maupun di atasnya, ya. Pastikan semuanya dan yang rapi dan yang cantik dan ganteng-ganteng ini, ya Allah, luar biasa. Sudah siap semuanya? Oke, semuanya perhatikan Ustaz Ridho di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada temannya yang domblong. Bengong, harusnya jangan bengong. Dijawab salamnya yang paling keras ya, yang semangat ya. Masih pagi kok, harusnya yang semangat. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi ganteng, selamat pagi cantik. Ustaz Ridho, ganteng apa jelek? Ganteng. Tidak dibilang ganteng. Kalau dibilang jelek Ustaz Ridho pulang gak jadi ngisi nih. Ada nggak yang bilang jelek? Ada ya? Lanjut. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah kan mencintai, Allah kan mengasihi pada hambanya yang rajin mengaji. Saya. Oke, betul. Angkat saya gitu ya. Baca ini bener. Bacanya dibenerin. Ke bawah gini loh. Set. Ya, oke. Ulangi. Allah kan mencintai, Allah kan mengasihi pada hambanya yang rajin mengaji. Rajin sholat, rajin belajar, rajin puasa, rajin nabung, rajin sedekah, rajin ngopor. Rajin ngopor saya, awas pesing basah tuh. Siapa nama nabimu yang agung? Sampai Allah sih. Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana.
Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama ustadz yang di depan? Salah. Nah, udah bersama tuh. Oh, bersama yang ustadz itu. Tepuk satu. Sambil bilang yes. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Prima sih. Oh, acaranya beda ya? Nah, gini, ajarin 1, 2, 3, 4, 5 berarti digabung dari 1 sampai 5. Yes, oke, semangat, konsentrasi, siap belajar gitu. Bisa ya? Oke, ulangi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, yuk kita singkat berdoa. Wes, tepuk tangan baik. Singkat berdoa, set. Singkat berdoa, pakai set. Singkat berdoa, set. Oke, doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillah. Tepuk 1. Tepuk anak soleh. Ucapkan tasbih apa? Ayo. Tasbih itu apa sih bacaannya? Subhanallah. Tasbih itu apa? Bareng-bareng. Tasbih itu apa? Subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau istighfar, Astagfirullahaladzim. Kalau tarjih, inna lillahi wa inna. Ulangi. Kalau tarjih apa? Inna lillahi. Salah. Nah, ini banyak yang mengucapkan salah. Inna lillahi wa inna ilaihi, bukan ilahi rojiun, maknanya jadi lain nanti. Nah, ini di masyarakat banyak yang salah nih, orang-orang tua. Nah, ini harus dibenarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tarjih bersama-sama. 1, 2, 3. Inna lillahi. Ya, baru betul. Ya, ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih apa? Subhanallah. Terus ucapkan tahmid. Ucapkan tahmid apa? Alhamdulillah. Gitu ya, ulangi. Ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih apa? Ucapkan tahmid. Ucapkan tahmid apa? Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Oke, ucapkan tahlil. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ya, bersama-sama sambil ucapkan tasbih. Bisa ya? Ya, tepuk tangan bareng Ustaz Indo. 1, 2, 3.
ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Apa? Bagus, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Apa? Keren, ucapkan takbir. Apa? Allahu. Oke, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil semua. La ilaha illallah. Tepuk tangan kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Diucapkan bersama-sama apa? Tak sampaikan. Rasul pernah menyampaikan ketika ada orang yang paling pelit di dunia ini. Orang yang paling pelit di dunia ini bukan orang yang kemudian tidak mau bersedekah, bukan. Orang yang paling pelit itu adalah ketika disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku. Naudzubillah min. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad wajib bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Katerban 2 Kecamatan Kutarjo, betul ya? Kabupaten Purworejo beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite beserta jajarannya, segenap pejabat yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Katerban 2 Kecamatan Kutarjo yang kami takdimi, kita doakan semoga kepala sekolah kita, komite-komite kita, beserta guru-guru kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, Allahumma amin. Diberikan istiqomah dalam mendidik kita semuanya, Allahumma amin. Diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia katal akhirah, Allahumma amin. Kepada anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati SD Negeri 2 Katerban Kutarjo, yang semoga semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, Allahumma tercapai semua cita-citanya, Allahumma prestasinya gemilang, Allahumma ujian 100 KB, Allahumma lulus KB, Allahumma jodohnya akhiratnya, Allahumma ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan semua ya Rabbi sholli ala Nabi Muhammad. Yang pertama dan yang paling utama, marilah bersama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena atas rezekinya, nikmatnya yang luar biasa, kita bisa sampai di tempat ini. Dari rumah ada yang mungkin naik motor diantar orang tuanya, dari rumah ada yang naik sepeda.
sambil mondar, ada yang juga mungkin jalan kaki. Ada yang juga mungkin naik angkot. Sampai di sini semuanya wajib kita syukuri karena dari rumah kita masing-masing kita sudah sampai di sini. Sekali lagi, alhamdulillah. Nah, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Caranya adalah dengan kita memanfaatkan apapun yang Allah berikan pada tubuh kita. Allah telah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada yang tahu itu potongan surah apa? Ya, ada yang hafal surah Atin, angkat tangan maju ke depan. Saya kasih hadiah. Ya, yang maju pertama, yuk sini. Oke, bagus. Yuk sini maju. Taruh. Kamu di mana? Oh, di Wacana. Tak kirim juga. Celing gua lagi, aku muncul lagi di sini. Oke, sebelah sini. Ya, namanya siapa? Siapa? Akila. Nama lengkapnya siapa? Malah tuh banget jenenge wong sak RT. Akila Humaira Putri Diandini. Akila kelas berapa? Kelas 4. Akila alamat rumahnya mana? RT 3 RW 5. Nganter Ban ya? Oke, Akila tadi kesini diantar apa berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Masya Allah, berani ya? Dari sini dekat apa jauh sih? Dekat, oke. Naik sepeda apa jalan kaki? Oh, jalan kaki. Oke, Akila, sebutkan apa cita-citamu? Menjadi seorang koki. Wah, seorang koki, tepuk tangan buat Akila. Jadi koki, sekarang Akila udah bisa masak belum? Masih dikit-dikit. Dikit-dikit, masak apa? Terakhir masak apa? Masak bolu, wah keren ah. Ibu guru dikasih nggak? Oh enggak dikasih, yang besok dikasih ya. Bikin bolu, bapak ibu guru dikasih, terus teman-temannya dikasih. Kamu bisa masak nasi nggak? Belum. Masak nasi pakai magicom. Masak air bisa nggak? Bisa. Kalau masak air bumbunya apa? Oh nggak ada. Masak kopi bisa nggak? Bisa. Bumbunya apa? Oh, bumbu kopi. Oke, Akila, tahu surah Atin ya? Oke, agak geser ke sini. Tahu surah Atin ya? Sekarang dibaca surah Atin secara lengkap. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinain wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safirin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya? Tepuk tangan buat Akila. Insyaallah luar biasa. Jajan nih, jajannya kalau sampai tadi nih. Nanti buat jajan. Nah, salihah, insyaallah. Sekali lagi tepuk tangan buat Akila, luar biasa. Ya, oke. Surah Atin hafal yang tadi ada potongannya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kamu semua matanya berapa? 2. Telinganya ada berapa? 2. Hidungnya ada berapa? 1. Kalau lubangnya ada berapa? 2. Mulutmu jumlahnya berapa? 1. Kalau tangannya jumlahnya berapa? 2. Kalau kakinya jumlahnya
berapa? Rambutmu jumlahnya berapa? Banyak gitu kan. Ternyata Allah ciptakan kita tuh dalam bentuk yang paling sempurna. Coba bayangkan nih. Bayangkan kalau dulu itu kamu matanya 3, satunya dibaduk sini, pasti kamu jadi kayak monster. Atau kamu bibirnya 2, mulutnya 2. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti kanan sama kiri nanti bisa jadi berantem, ngomongnya beda-beda. Nah, jadi karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna, kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya kita memanfaatkan lisan kita untuk selalu berdoa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Kalau mau makan, baca bismillah. Sesudah makan, baca alhamdulillah. Yuk coba, tadi pagi bangun tidur siapa yang berdoa? Ada yang tidak berdoa? Yuk kita makan bersama-sama. Sikap berdoa apa tadi? Sen-nya mana? Sikap berdoa sen. Oke, kita berdoa. Doa bangun tidur. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amin ya rabbal. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi akramana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Nah, sudah selesai, kita perbanyak berdoa. Dengan demikian kita sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua yang ada di sini telah mendapat syafaat beliau di dunia dan akhirat. Allahumma ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada wa shifaiha
rajin, istiqomah, besok insya Allah nanti langsung jadi mahir ya. Ya, luar biasa. Oke, salawat Nabi Muhammad. Hari ini Ustaz Ridho mau cerita. Ceritanya pengen yang lucu apa yang serem? Serem apa yang lucu? Serem? Ceritanya yang lucu-lucu aja ya. Nah, maksudnya nanti Ustaz Ridho mau cerita. Hari ini kita hadir dalam acara apa? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini sudah bukan bulan Rajab, ini sudah bulan Sya'ban, gak apa-apa. Tapi kita tetap menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj untuk mengenang sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari di tanggal 27 Rajab, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk termenung sehabis sholat Isya. Sehabis Isya Rasulullah kemudian duduk termenung di depan Masjidil Haram. Rasulullah duduk seperti ini. Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Ternyata Rasulullah sedang sedih karena Rasulullah baru aja meninggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah istrinya, yaitu Sayyidatina Siti Khadijah. Dan beliau juga meninggal oleh paman yang sangat dicintainya, yaitu adalah Abu Thalib. Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad punya perasaan. Rasulullah bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal itu dan mengetahui Rasulullah bersedih. Allah kemudian tidak tinggal diam, langsung mengutus malaikat Jibril. Jibril, kamu turun ke dunia untuk menghibur Muhammad. Siap? Aku sendirian ditemani siapa? Ditemani oleh seekor hewan berwujudnya seperti kuda, ada sayapnya berwarna putih yang bernama bak, atau terkenalnya dengan nama buruk, tapi dalam bahasa Al-Quran adalah bak. Apa? Bak, tulisannya bak of bar, tapi terkenalnya buruk. Kemudian Jibril ditemani oleh buruk tadi turun ke hujan. Langsung menghadap di depannya Nabi. Jibril dengan buruk di situ. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Tuhanmu untuk mengajakmu pergi jalan-jalan, untuk melakukan perjalanan namanya Isra wal Mi'raj. Nanti dari sini sampai Masjidil Aqsa, sampai dengan langit di atas sana. Naik apa? Naik hewan namanya buruk. Akhirnya apa? Nabi Muhammad disuruh naik buruk. Tapi buruknya gak mau. Disuruh sama Jibril. Buruk, segera kamu dongkrok, karena Muhammad akan naik di buruk. Dongkrok. Sorry-nya, siapa dia? Aku gak kenal sama dia. Sorry, eman-eman, tubuhku bersih, putih, habis mandi. Siapa tadi pagi enggak mandi? Mandi ya? Aku kulitnya putih bersih, masa mau dinaikin? Siapa dia? Ternyata buruk ini menolak awalnya, gak mau dinaiki oleh Nabi karena dia gak tahu siapa manusia ini. Langsung ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai buruk, kamu tidak tahu ini adalah manusia tercinta, manusia paling mulia, kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi pemimpin umat muslim di seluruh dunia. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya. Oh, ya sudah, aku takut.
akhirnya buruk, akhirnya kemudian dia gemetaran dan dombrong. Oke, ya Nabi ya Rasul, ayo naik ke punggungku. Akhirnya kemudian naik. Suaranya kayak kuda, tapi tidak kemudian kayak lagi khataman. Kalau lagi khataman gimana? Kudanya dicimaki, jual. Itu tidak, langsung dengan secepatnya langsung banter banget kecepatannya secepat kilat. Tahu nggak? Padahal dari Mekah sampai dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.400 km. 1.400 km itu kalau dari Kutarjo, Katerban sini ya, kalau ke barat sana itu sampai ke Sumatera Selatan. Jauh 1.400 km. Kemarin Ustaz Ridho bulan yang lalu baru aja pengajian di Jambi, di Pondok Pesantren Darul Taufik Tumpeng Moro Jambi. Di sana dari sini sampai sana itu 1.500 kilo, itu 2 jam Ustaz Ridho naik pesawat dari Jogja. Nah, zaman dulu, zamannya Nabi 1.400 kilo, gak ada pesawat, gak ada kereta cepat, gak ada mobil, apalagi Grab, apa Gojek, gak ada. Zaman dulu naiknya paling kuda sama unta. Nah, tapi ternyata bisa secepat itu. Nabi dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Palestina, di sana sampai di Masjid Aqsa. Secepat kilat, langsung sampai di sana. Wah, cepat sekali, istimewa nih. Padahal kalau zaman dulu, kalau naik unta apa naik kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu normalnya berapa lama? 1 minggu, 7 hari sampai 2 minggu tergantung di jalan. Lama, tapi Nabi Muhammad cuma secepat kilat, saking cepatnya. Kemudian sampailah dan tibalah Nabi di Masjidil Aqsa. Di negara mana tadi Ustaz sebutkan? Kalau Masjidil Haram di negara mana? Arab Saudi. Kotanya mana? Kota Mekah. Sampai di Palestina, kemudian apa? Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi sholat 2 rakaat, di belakangnya jamaahnya para malaikat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi itu kemudian duduk, dan Nabi itu apa yang terjadi? Nabi itu haus. Jibril, aku sudah menempuh perjalanan jauh, aku haus, tolong carikan aku minum. Akhirnya apa? Kemudian malaikat Jibril membawakan 2 minuman. Membawakan 2 minuman, ada 2 gelas. Nah, 2 gelas ini ternyata yang 1 gelas itu isinya adalah susu berwarna putih. Kemudian gelas yang satunya itu isinya adalah khamr. Tahu nggak khamr? Khamr itu adalah minuman keras yang memabukkan. Minuman keras itu bukan es batu ya. Nanti kan bilang minuman keras es batu. Khamr. Kemudian Nabi diminta untuk memilih. Muhammad, silahkan pilih. Akhirnya apa? Nabi memilih yang sebelah kanan, yaitu adalah susu yang berwarna putih. Langsung diunjuk sama Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rampung. Ternyata kita semuanya harus mencontoh Nabi. Kita disunahkan untuk minum susu. Siapa hari ini minum susu? Ya, minumnya minum susu, apalagi susunya susu kambing. Itu sangat disunahkan Nabi. Kenapa susu kambing? Karena ternyata susu kambing kalau menurut ilmu kedokteran itu kandungannya paling mendekati air susu ibu, hampir seperti ASI. Jadi bagus minum susu kambing. Kenapa? Kalau nanti kamu kebanyakan bukan minum susu kambing, minum susu sapi, kamu nanti suaranya tidak seperti sapi. Dek, sholat. Belajar.
jadinya moh terus. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, tadi Nabi kan sudah sampai di Palestina ya, sudah minum susu ya. Perjalanan Isra selesai. Oh, sudah selesai. Sudah. Isra itu perjalanan hanya dari Mekah sampai dengan Palestina. Setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan namanya Mi'raj. Nah, Mi'raj ini kemudian Nabi itu naik. Nabi naik dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit kedua, ketemu dengan dua nabi, yaitu adalah ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi yang paling ganteng, siapa ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit ketujuh, ketemu karo simbah buyute Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian naik ke Baitul Ma'mur sampai Sidratul Muntaha. Di sana langsung Nabi mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Siapa tadi pagi nggak sholat subuh? Ayo, ya Allah, orang sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Ya, bersama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Siapa yang kepengen masuk surga? Siapa yang kepengen masuk surga? Neraka. Nah, kalau kamu pengen masuk surga, caranya adalah harus rajin sholat. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kalau sholat subuh berapa rakaat? 2. Kalau sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau sholat isya berapa rakaat? 4. Jumlah semuanya berapa rakaat? 4. Mari semuanya kita lakukan agar selamat dunia akhirat. Amin. Nah, kalau pengen selamat dunia akhirat harus rajin sholat 5 waktu 17 rakaat. Nah, itu tadi sampai di sana perjalanan Isra wal Mi'raj selesai. Nah, akhirnya kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kamu nanti kok nggak sholat, padahal besok ketika di akhirat yang akan dihitung amal ibadahnya pertama kali itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya dihitung baik. Kalau sholatnya nggak baik, semuanya jadi nggak baik. Apalagi besok Senin, ini hari apa? Besok Senin itu malam Selasa ya. Itu adalah malam tanggal 15 Sya'ban. Itu terkenal dengan nama malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menerima laporan dari malaikat yang mencatat amal baik amal buruk. Siapa ya? Malaikat yang bertugas mencatat amal baik buruk siapa? Siapa? Malaikat roket mati. Catatan kita di dunia akan dilaporkan pada Allah Subhanahu. Siap? Hormat gerak. Lapor. Catatan amal ibadah segera kami berikan. Laporan selesai. Wah, malaikat rahmat laporan pada Allah. Ini catatannya. Catatan laporan.
Laporan catatan semua siswa-siswi SD Negeri Katerban sing masuk ora salat subuh. Waduh bahaya iki. Sing masuk salat subuh cemprang bagus. Yang puasa Ramadan full bagus. Yang puasanya bolong-bolong, waduh piye iki kok puasane bolong-bolong. Catatannya semuanya harus bagus. Jadi kita harus rajin beribadah. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sadakane resik omekane kate. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sadakane resik omekane kate. kita habis sholat, kita kan selalu berdoa ya. Tapi ternyata dicontohkan Nabi, doa saja tidak cukup. Tidak boleh hanya berdoa, tapi harus selalu berusaha. Berusaha, bersama-sama berusaha. Bukan cuma doa,
kita hafal doanya. Yuk bersama-sama doa selamat bahagia dunia akhirat. Bismillah. Yang keras. Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa sudah. Terus usahanya gimana? Gimana sih caranya agar kita kemudian selamat dunia akhirat? Ikuti tips dari Ustaz berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Ustaz mau kembali. Ternyata cara-cara agar kita selamat dunia akhirat itu ada beberapa. Kalau kita pengen sukses, satu, yang pertama, punya niat yang lurus. Bersama. Yang pertama, punya niat yang lurus. Nah, kita niatkan dengan baik, kita luruskan niatnya gimana? Harus punya cita-cita. Siapa cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi tidur. Jadi polisi tidur. Siapa cita-cita jadi YouTuber, konten kreator, jadi orang kaya, penghafal Al-Quran, jadi Ultraman, Spiderman. Siapa punya cita-cita pengen jadi Power Rangers? Siapa cita-cita jadi Furomi? Cita-cita tuh pengen jadi Furomi. Ya, apapun yang menjadi cita-cita kalian semuanya, harus pertama diniatkan yang lurus. Apapun cita-citanya harus diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cita-cita itu karena nyari duit. Aku punya cita-cita ingin jadi polisi. Kalau aku jadi polisi, aku punya pistol. Kalau kamu macam-macam tak tembak. Gak boleh. Nah, aku punya cita-cita ingin jadi orang kaya. Kalau aku sudah kaya, hartaku banyak. Wah, aku kan nggak ada yang bisa melawanku. Jadi orang yang sombong, tidak boleh. Harusnya diniatkan untuk beribadah. Bu, saya punya cita-cita ingin jadi polisi. Kalau saya besok sudah jadi polisi, saya akan melawan kejahatan, akan membela kebenaran seperti pahlawan super berubah. Aku adalah polisi bertopeng. Saya punya cita-cita ingin jadi guru. Kalau saya pengen jadi guru besok, maka saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin ikut membantu anak-anak yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, ingin kemudian mentransfer ilmu kepada adik-adik saya. Saya punya cita-cita ingin jadi koki tadi, pengen jadi koki, jadi master chef. Kalau saya jadi koki, saya akan mempersembahkan makanan yang halal, masakan yang enak
kemudian saya akan bagi-bagi takjil gratis Jumat berkah untuk saudara-saudara saya. Nah, diniatkan untuk beribadah. Ingat yang tadi yang lagi, kalau pengen sukses dunia akhirat, yang pertama syaratnya apa tadi? Yang pertama apa? Oke, harus punya niat yang lurus. Kemudian yang kedua, tahu nggak kalau sudah punya niat yang lurus seperti apa? Betul, selalu berusaha apa? Yang kedua, bareng. Ikuti tadi dong. Yang kedua, selalu berusaha. Yang ketiga, jangan lupa belajar. Nah, selalu berusaha dan selalu belajar. Coba sekarang mana yang kelas 1 angkat tangan? Yang kelas 2 angkat tangan? Yang kelas 3? Yang kelas 4? Yang kelas 5? Yang kelas 6? Yang kelas 7? Yang gak ada kelasnya? Oh. Sekarang saya tanya. Yang kelas 1, perhatikan. Yang kelas 1 dulu. Perhatikan tadi dulu. Yang kelas 1, sebutkan jadwal pelajaran hari Senin. Pancasila Berindo. Pancasila Berindo, apa lagi? Sudah? Oke, 2. Yang kelas 2, perhatikan. Yang kelas 2, pelajaran hari Selasa. Apa itu? Apa? Hari Selasa apa? Apa? Pancasila dan bahasa Indonesia. Betul Bu, yang kelas 2? Ini rapal tuh kayaknya. Ya betul. Yang kelas 3, pelajaran hari Rabu. Tadi sama Pancasila Berindo hari Rabu. Yang kelas 4, pelajaran hari Kamis. IPAS, matematika, seni, pendidikan Pancasila. Kok banyak? Apa? IPAS, Matematika, seni rupa, pendidikan Pancasila. ya Pancasila, oke. Yang kelas 5, pelajaran hari Jumat. Hah? Pancasila Inggris. Oke. Yang kelas 6, pelajaran hari Sabtu. Apa? Cuma 1. Bahasa Indonesia doang. Terus habis itu ngapain? Pulang. Habis itu MBG. Enggak MBG, pulang. Oke. Nah, kalian sudah hafal jadwal-jadwalnya, itu adalah kalian belajar. Jangan lupa selalu belajar mencari ilmu. Karena apa? Dengan belajar dan mencari bekal ilmu, insya Allah maka kita bisa berkeliling dunia. Pengen gak keliling Indonesia? Pengen gak keliling dunia? Kamu perhatikan, Ustaz Ridho tuh di sana tuh ada gelar depan sama gelar belakang. Itu kalau besok kamu sudah selesai SD, SMP, kemudian SMA atau SMK atau SMA atau MA, habis itu kuliah ada S1, S2, S3. Kuliah paling tinggi itu S3. Ustaz Ridho itu dari dulu punya cita-cita yang tinggi. Pokoknya Ustaz Ridho itu besok kalau udah besar kuliahnya harus sampai yang paling tinggi, sampai yang mentok, cita-cita harus gitu. Kuliah S1 sudah Ustaz Ridho dulu di Stadium Purworejo. Kuliah S2 sudah di mana? Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus dapat gelar yang belakang itu MPDI, Magister Pendidikan Islam. Terus Ridho lanjut lagi kuliah S3 di mana? Di Universitas Negeri Yogyakarta di UNJ. Gelarnya yang depan itu DR. DR itu adalah doktor apa? Bukan dokter loh ya. Beda. Kalau dokter itu D-nya kecil, R-nya kecil, itu dokter.
Dokter itu yang suka nyuntik. Nah, dokter. Kalau itu namanya dokter. Nah, berkat Ustaz Ridho kemudian mencari ilmu, gemar belajar. Akhirnya apa? Ustaz Ridho bisa keliling Indonesia. Kemarin baru dari Jambi, dari Kalimantan, dari Madura, dari Bali. Nah, Ustaz Ridho di luar negeri juga pernah kemana? Ke Arab Saudi, pernah juga ke negara Oman. Wah, di luar negeri di sana jalan-jalan. Mau nggak? Nah, caranya adalah harus rajin belajar. Jangan lupa menuntut ilmu. Terus tadi harus selalu berusaha apa? Berusaha dulu. Berusaha apa? Nah, jangan menyerah. Tepuk 3. Apa? Tepuk 3. Tepuk 4. Yuk konsentrasi lagi. Kalau pengen sukses dunia akhirat, tercapai cita-citanya yang ke berapa? Tadi yang pertama apa? Lihat yang lurus. Yang kedua? Berusaha. 3. Selalu belajar. Yang keempat adalah disiplin. Apa? Bersama-sama. Disiplin apa? Disiplin tuh gimana? Bangun pagi, kalau udah bangun pagi langsung, kemudian jangan lupa ibadah, sholat, mandi dan seterusnya. Sekolah masuk jam 7, pulang tepat waktu, kemana-mana harus pamit orang tua, belajar yang rajin sesuai dengan waktu yang ada. Wayai ngaji, wayai sholat, wayai sinau. Disiplin apa? Bersama-sama. Disiplin apa? Terus kunci resep selanjutnya kalau ingin sukses berhasil dunia akhirat itu adalah memiliki akhlak yang baik. Apa? Memiliki akhlak yang salah satu akhlak yang baik itu adalah makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik dia harus bisa menjaga lisannya. Bisa menjaga apa? Lisannya. Salah satunya apa? Tidak boleh melakukan perundungan atau bullying. Apa itu bullying? Contoh, bullying pakai kata-kata. Ono koncone lemu dibeluk gendut. Ono koncone awake cilik dibeluk congkreng. Ono koncone rada ireng dibeluk black. Yang paling sering terjadi adalah memanggil nama teman pakai nama orang tuanya. Ini yang paling sering terjadi. Tidak boleh. Yuk, nyanyi lagu anti bullying. Di sini teman, di sana teman. Sampai tepuk tangan. Kok di sana hatiku senang sih? Bentar, dengarkan sambil dulu. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Saya, yuk sambil tepuk tangan yang keras. 1, 2, 3. Di sini semua. Tepuk tangan sambil nyanyi. Mana-mana kita, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek,
matematika. Nah, perhatikan. Perhatikan Sandro, dan lihat sini aja. Jangan kemana beri ibu guru. Dan Sandro. Salah satu contoh bullying atau perundungan itu tadi mengejek temannya. Yang kedua, bullying pakai fisik. Kekerasan pakai fisik itu gimana contohnya? Peci di konconi brutal-brutalke. Nyeling oleh konconi orang embung. Tidak, Bu. Jorongnya konconi, jiwit konconi, mengganggu temannya, itu adalah perundungan atau bullying secara fisik. Tidak boleh apa? Tidak. Bersama ikut skenario gini. Stop perundungan. 1, 2, 3. Tangannya ke depan gini. Perhatikan semuanya. Kayak gini. Stop perundungan. Tangan kanan. Ulangi. Stop perundungan. Nah, tidak boleh membuli atau merunduk teman. Tahu nggak sih? Kan dihit lisane alus ngendikane. Nah, alamate bocah soleh kuwi papat sing nomor 1 adalah bisa menjaga lisannya. Tidak boleh melakukan perundungan, harus memiliki akhlak yang baik. Terus, kalau ini sukses dunia akhirat selanjutnya adalah harus selalu berbakti, patuh kepada orang tua dan guru. Ulangi, tepuk 5. Ayo, gak fokus. Tepuk 4. Tepuk 5. Yuk, semua perhatikan saat itu. Tips selanjutnya adalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kalau orang tuanya masih hidup, kemana-mana harus saling dengan orang tua. Oke, kamu sini. Ya, sini maju ke depan. Temannya siapa? Maulana. Kamu coba sana maksudnya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Cita-citanya apa? Wah, masinis kereta api. Tepuk tangan dulu untuk Maulana. Nah, mau cari Maulana. Astagfirullah. Si Maulana sedih. Ya tadi saya kan bilang namamu siapa kok mau cari Maulana gitu. Oh, Farel, masih punya orang tua nggak? Lengkap. Tadi berangkat ke sini salim nggak? Oke, berikan contoh salim yang benar. Tadi kan? Salah. Salim itu tidak boleh ditempel ke pipi atau tempel ke batuk. Salah. Salim itu dicium, tempelkan bibir. Sama orang tua harus gitu. Nah, gitu. Jelas? Paham? Berikan contoh sekali lagi, Farel. Nah, gitu baru benar. Tepuk tangan buat Farel yang jadi masinis. Terus, selain minta doa restu orang tua, kalau pengen sukses itu adalah membantu pekerjaan orang tua. Siapa yang bisa nyuci baju sendiri? Belum. Siapa yang membantu nyuci piring? Siapa yang membantu nyapu? Siapa yang membantu ngabisin uang? Saya. Habisin duit kamu. Nah, membantu orang tuh. Terus kemudian jangan lupa mendoakan kedua orang tuh. Jika berdoa, jika berdoa, doa untuk kedua orang tua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamhuma. Lagi Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
laki-laki Allahumma firli warhamhuma amin ya rabbal. Nah, jadi itu kalau pengen sukses harus selalu minta doa seorang tua, juga kepada bapak ibu guru ketika di sekolah. Ingat, ketika di sekolah orang tuamu adalah bapak ibu guru. Kalau dijauhi harus manut, derek, takdim, siap? Jelas? Nah, jadi kalau di sekolah misalnya bapak ibu guru meminta kalian untuk nyapu, itu untuk apa? Agar kamu latihan mandiri gitu. Terus kalau pengen sukses dunia akhirat selanjutnya adalah, nah, tadi harus rajin beribadah. Salah satunya apa? Menjalankan ibadah sholat. Terus bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Jangan lupa berpuasa. Terus ada ibadah zakat. Jangan lupa juga selalu sedekah. Siapa di Samoni hari ini yang bawa sangu 5.000? Angkat tangan. 2.000, 10.000, 20.000, 50.000. Kalau kamu dapat uang saku dari orang tua, jangan digunakan semua untuk jajan. Sebagian ditabung, sebagiannya untuk sedekah. Untuk apa? Nah, kenapa? Itu tabungan kita di akhirat nanti. Nah, yuk sekarang bersama-sama, mana tangan kananmu? Dijawab dong. Mana tangan kananmu? Ini tangan kananmu. Mana tangan kirimu? Ini tangan kirimu. Mana kedua tanganmu? Ini kedua Ya, tanganmu. terus siap, kalau saya ikut kita sholat bersama. Yuk, Ustaz Dira bareng-bareng kita sambil bersolat bersama. Dua tangan diangkat yang tinggi. Yuk, dua tangan semua diangkat. Saya doakan yang angkat kedua tangan bisa segera berziarah ke Makkah dan Madinah. Nanti kalau saya dua tangannya ke sana, ke selatan, ke utara ya. Ya, tim Adro siap, tim Adro saya ikut. Siap ya, yuk. Ikut Ustaz Ridho sambil sholat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala dokumentasi siap. Sayyidina saksi dokumentasi ala Muhammadin. Semua ada nama hijau. Kita
semoga kita selamat di dunia kata akhirah. Allahumma. Kita berdoa. Semua duduk sila. Duduk sila yang rapi, jika berdoa. Bareng sama-sama. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lima yanbaghi wa la yaliqu bi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna wa sughur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta warhamni wa anta rahmatul mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka alayya wa aqulu laka anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah. Rabbi ij'alni muqimas salah. Rabbi ij'alni muqimas salah. Wa min dhurriyyati rabbana taqabbal. Wa min dhurriyyati rabbana aslimin wa taqabbal ya Allah. Min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ibadah, min ahli al-qur'an, min ahli al-salamah, min ahli al-jama'ah, min ahli al-jannah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya ilahana, ilaha kulli wahid, la ilaha illa anta, ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar bi rahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabla al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan semuanya soleh solehah. Selamat di dunia kata akhirah. Allahumma ya Rabbal. Pergi ke Istanbul bersama Haji Thorik. Membeli asam manis pakai gula batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang ibu bapak kalian ibu cintai, selamat tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih juga kepada Ustaz Ridho yang sudah